Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB, kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami ini yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Ya, kalau kita mau paparan satu-satu makan waktu sampai malam, Pak Menteri. Contoh saja hari ini kita dipaparkan lagi dengan laporan-laporan ada penyesuaian program, penyesuaian anggaran. Seakan-akan kementerian ini tidak punya prinsip. Pada saat kami melakukan rapat panja, konsinyering, semua program sudah Anda paparkan dengan data-data, dengan dana-dana, dengan biaya-biaya. Tapi kenapa sekarang berubah lagi? Kegiatan-kegiatannya dirubah-rubah dengan anggaran yang berbeda-beda, dengan alasan. Bahkan kalau tadi saya hitung, Pak Menteri itu di pendidikan tinggi, coba dihitung baik-baik. Itu ada selisih lagi, saya tidak tahu apa yang saya salah hitung, Pak, tapi saya sudah berulang kali hitung. Ada selisih sekitar 7 miliar. Apa 7 triliun ini? Saya bingung ini jadinya. Ada 34 triliun, berarti 7 triliun. Saya sampai tanya teman-teman, ini bagaimana nih? Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Karena kalau kami bodoh pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Ya, kemudian saya juga hari ini mau mengatakan kepada Pak Menteri, saya sudah bosan bicara seperti ini. Karena apa? Saya pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan saya minta data realisasi anggaran APBN 2021-2022. Seperti yang dikatakan Pak Ferry tadi, mana Ibu Inspektorat Jenderal? Mana laporannya untuk kami? Janjinya mau tertulis, mana? Pak, sebentar lagi kami semua ini akan mengadakan reses. Dan kami itu reses bukan jalan-jalan Pak Menteri. Kami jalan-jalan ke daerah pemilihan kami. Dan apa yang kami bawa ketika kami bangga, oh kami sudah ketok sekian triliun 2021, 2022. Tahu nggak rakyat bilang apa? Mana? Jadi saya minta dengan tegas hari ini Pak Menteri, tolong data realisasi APBN yang kita pernah minta itu diberikan. Semua program kerja, termasuk dana transfer ke daerah, saya rasa itu tidak perlu ditutup juga oleh kami anggota Dewan. Karena setelah kami setujui baru dana transfer itu ditransfer. Terus kenapa kami tidak diberi datanya? Supaya kami juga bisa lihat pemerintah daerah kami itu menggunakan APBN itu dengan bertanggung jawab atau tidak. Itu yang kedua. Dana-dana pendidikan, dana BOS, BOP, PAUD.
Banyak anak-anak PAUD yang ketika saya turun di bawah, orang guru-gurunya, ibu kami tuh nggak dapat apa-apa Bu Anita, kami hanya capek. Lah kok di laporannya sekian banyak dananya ya? Jadi saya minta Pak tolong diberikan penjelasan. Ini tidak usah secara langsung tapi catatan sesuai dengan angka-angka supaya kami juga turun ke bawah pakai angka. Kita pakai angka aja sekarang ya. Kemudian itu tunjangan khusus guru di area terpencil Pak, masih banyak yang teriak nggak dapat 3-6 bulan. Ini kita mau marah atau kita mau kasihan, kita jadi bingung karena kami itu selalu gimana ya, ketika kami datang kami hanya melihat air mata guru-guru, kami juga jadi menangis jadinya. Ya, dan sakit hati kami ketika Anda dengan bangganya di PBB mengatakan ada 400 timbayangan. Kalau 400 timbayangan itu hanya mengacaukan anggarannya PBB, APBN ya, ngapain Anda bangga dengan itu Pak Menteri? Yang berikut, tunjangan profesi guru tolong diperhatikan Pak Menteri. Daratan Sumba, daratan Timur masih banyak persoalan. Ya. Terus PIP, kembali lagi, KIP, pertanyaan saya. Tahu nggak Pak Menteri, kira-kira berapa lagi anak miskin yang belum dapat PIP? Ya tahu nggak Pak Menteri? Kira-kira berapa banyak lagi anak mahasiswa miskin yang belum dapat KIP? Pak Menteri tahu nggak? Jangan Anda bangga tapi Anda tidak tahu data real di bawah. Anggaran banyak, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum dapat. Kenyataannya masih banyak masyarakat miskin, anaknya tidak bisa dapat PIP. Banyak mahasiswa miskin yang sampai saat ini menangis tidak dapat KIP kuliah. Lah terus program ini untuk siapa? Kan untuk mereka miskin. Seharusnya setambah tahun semakin banyak program yang diberikan, harusnya anak-anak yang miskin semakin banyak dong yang menjadi mahasiswa, yang menjadi sarjana. Ini masih banyak kok yang tidak bisa jadi sarjana karena tidak bisa merasakan KIP kuliah ini dengan segala macam aturan. Baik pimpinan, saya rasa itu saja, masih banyak sebetulnya tapi saya rasa teman-teman saya juga pasti masih punya segudang. Karena kami semua ini bukan DPR abal-abal Pak Menteri. Jadi tolong dengarkan kami. Jangan hanya iya tapi nanti nggak dibikin. Ya itu saya tunggu tuh Ibu Ijen, mana Ibu Ijen? Saya tunggu nih, capek saya tunggu nggak ada di anggarannya. Kenapa? Tidak dibuka kepada kami itu data-data. Siap, makasih pimpinan. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita simak video berikut ini. Boleh komentar di kolom komentar. Ini baru namanya anggota DPR yang harus dijempol orang jujur. Ibu ini cocok jadi ketua KPK, semoga panjang umur rezeki muda Bu. Ibu Anita Gah adalah anggota DPR yang mantap dan orang NTT gembira di dunia pendidikan. Kami para guru angkat jempol. Betul Bu, semoga anggota DPR RI semuanya sama Ibu ini. Tolong Bapak Presiden, saya minta Ibu Anita diangkat untuk jadi Menteri Pendidikan. Dia sangat memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik daerah pelosok. Sosok ini sebenarnya yang dicari untuk negeri ini. Semoga selalu sehat Ibu. Kualitas DPR sekarang naik, suarakan rakyat. Setidaknya Ibu ini telah menunjukkan suatu kejujuran bagi bangsa ini. Luar biasa Ibu Anita ini, baru namanya anggota Dewan. Salam hormat dari Papua. Ya Bu, doa kami selalu mendukung Ibu yang selalu kritik politik dan korupsi di negara kita ini. Banyak tangisan Bu, makasih Bu selalu membela kebenaran, Tuhan selalu melindungi. Allahu Akbar, Ibu hebat, andai wakil rakyat seperti Ibu ini pas negara kita aman dan damai. Aku suka Ibu yang tahu hati nurani rakyat. Ibu Anita, terima kasih atas kerja keras yang memperjuangkan kami rakyat, semoga sehat selalu. Andai saja 70% saja anggota DPR seperti Ibu ini menyuarakan kebenaran, yang saya yakin Indonesia sudah lebih maju di bidang apapun. Ini baru wakil rakyat Bu Anita, semoga sehat selalu di negeri ini yang korupsi dan dibutuhkan yang jujur membela rakyat, justru dicari kesalahannya. Luar biasa Ibu Anita ini, teruskan Ibu apa yang mau dipaparkan untuk kejelasan bagi rakyat Indonesia yang masih awam. Terima kasih. Ya Bu, masih banyak orang miskin di Indonesia, belum merdeka Ibu Indonesia ini. Terima kasih Bu sudah tegas sama orang DPR yang tegas sama rakyatnya. Kementerian terbanyak korupsi dan terjolim di negeri ini. Menteri Pendidikan pintar mengotak-atik anggaran. KPK harus lakukan penyidikan terhadap Menteri Kemendikbud Makarim. Ini baru wakil rakyat yang sesungguhnya. Mantap Bu, wakil rakyat. Ya seperti ini wajib didukung. Senang saya dengan Ibu ini. Semoga Pak Presiden Prabowo melihat dan mendengar
Ibu yang jujur ini agar tetap jadi anggota DPR. Amin. Menyala Ibu, definisi sejati tidak makan gaji buta. Sehat selalu Bu. Cerdas, lanjutkan perjuangan Ibu, Tuhan menjaga. Ibu hebat, lanjutkan perjuanganmu Bu, kami support dengan doa. Mantap Ibu, hajar terus menteri, jangan hanya memperkaya diri sendiri saja, tapi rakyat menderita. Ibu yang luar biasa, rakyat tidak salah memilih. Anggota DPR yang luar biasa, semoga Ibu bisa menjadi menteri dan pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Ini wakil rakyat yang patut dibanggakan, semoga bersih, no gratifikasi, no suap, dan harapan rakyat semua anggota DPR RI semua punya sikap seperti Ibu ini. Maaf lupa namanya. Mantap Bu, apa yang dikatakan Ibu, kami setuju. Ibu baru wakil rakyat. Punya anggota DPR seperti Ibu Anita sungguh membanggakan. Dengarkan Pak Madim, semua yang dikatakan oleh Ibu Anita benar, mewakili suara kami rakyat yang bingung dengan sistem pendidikan selama Bapak menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Malulah mendapat tepuk tangan dari luar, tapi guru-guru di dalam negeri menangis menyala Ibu Anita. Saya sangat senang dengan ketegasannya Ibu Anita ini. Terima kasih atas dukungan semua pihak, baik pemerintah ataupun para penggiat sosial media terhadap perjuangan peguyuban gempur Net 89. Tangis kesedihan para korban dana tersandra oleh PT SMI Net 89 mungkin sudah terlalu banyak yang menceritakan. Oleh karena itu kami mohon agar segera tuntaskan kasus Net 89 agar dana kami bisa negara kembali. Dan para pelaku kejahatan oknum PT SMI Simbiotik Multitalenta Indonesia yang berstatus tersangka maupun yang masih bebas melenggang segera bisa diproses ke persidangan dan mendapat hukuman sesuai perbuatannya. Cukup kami yang menjadi korban, jangan ada korban lain di kemudian hari. Ingat, untuk hak kita hingga di tangan kita. Ini baru anggota rakyat jitu. Sehat Ibu. Benar sekali Bu, KPK harus dipemeriksaan, rakyat banyak yang tidak merasakan. Setuju Ibu, kami mendukung dan ini yang kami harapkan DPR yang cerdas, jujur dan membela rakyat. Sehat Ibu, amin. Mantap sekali Bu, Ibu mewakili kami rakyat. Bantuan KIP yang datang orang yang kaya sebab yang memilih adalah guru. Wali murid yang baik sama guru itulah yang dapat KIP. Tolong Bu, perjuangkan rakyat kecil. Aku salut kepada Ibu Anita, seorang DPR, semoga diberi kesehatan. Rawe 2 Rantas Malang 2 Putung. Teruskan perjuangan Ibu seorang wakil rakyat. Lanjutkan Bu dan selidiki sampai tuntas. Keren Ibu Anita, yang saya terharu melihat Ibu kalau begitu semangat membela rakyat kecil. I love you Bu Anita. Ini baru namanya anggota dewan, luar biasa untuk Ibu. Semoga ada lagi ya Ibu Anita lainnya di negeri ini. Saya yakin dan percaya akan maju seperti membalikkan kedua telapak tangan. Ibu Anita luar biasa, Indonesia pasti hebat, rakyat pasti hidup makmur dan sentosa. Semangat Ibu Anita, ku sayang perjuanganmu begitu menggelegar di tanah air tercinta. Sehat selalu Ibu, untuk Indonesia Ibu hebat luar biasa. Tayangan ini udah lama, udah setahun, tapi kok kejadiannya masih sama kayak sekarang. Berarti Mendikbud jalan di tempat atau mungkin mundur. Tolong direalisasikan suara Ibu Dewan itu, jangan dipakai lagi Nadiem nggak bisa kerja. Mantap Bu, lantangkan suaramu Bu, wakil rakyat. Yang lain cuma bisa menyender, terima gaji, ikuti aturan terima tetelan. Ini baru wakil rakyat. Ini NMAX, anggota dewan benar, mantap, jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih Ibu Anita, semoga sehat selalu dan panjang umur, amin. Ibu Anita semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Ini baru omongan para wakil rakyat yang memperjuangkan rakyat. Semangat berjuang, dan sebagai wakil rakyat NTT kami mendoa selalu terbaik NTT, amin. Ayo bongkar KPK anggaran itu kalau bisa bukan hanya menteri yang diperiksa, juga kepala dinasnya. Itu perlu dipertanyakan. Sungguh layak dan pantas Bu Anita menjadi anggota DPR. Satu-satu anggota DPR yang berbicara 100% suara rakyat. Semoga Ibu sehat selalu karena Ibu membela masyarakat yang lagi korban. Kita tidak boleh berlama-lama untuk menuntaskan masalah ini.